Selamat malam pemirsa, selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya Flipper, dalam acara FBI Watchlist, membahas berita fiktif bercampur fakta teraktual. Untuk informasi yang pertama, masyarakat internasional masih geger perihal kebijakan pemerintahan Qatar selaku penyelenggara Piala Dunia yang melarang penggunaan atribut berwarna pelangi bagi para peserta, penyelenggara, dan supporter yang berada di Qatar. Peraturan ini entah mengapa menimbulkan banyak respon negatif dari masyarakat Barat. Banyak dari masyarakat Barat yang menyatakan protes terhadap kebijakan pemerintahan Qatar tersebut, beberapa diantaranya kapten dari tim Inggris Harry Kane yang memamerkan jam tangan Rolex berwarna pelangi seharga 10 miliar rupiah, aksi tim sepak bola Jerman yang berpose di depan kamera sambil menutupi mulut, jurnalis-jurnalis Amerika yang memakai baju berwarna pelangi, dan masih banyak lagi. Berhubung direksi kami masih belum bisa memastikan mengapa pelangi ini dilarang oleh pemerintahan Qatar dan sangat-sangat didukung oleh masyarakat Barat, saya akan mencoba untuk memberi opini saya pribadi. Menurut saya, berhubung pelangi ini biasanya terjadi setelah hujan, dan jika kita lihat lokasi geografis Qatar, yang bisa saya simpulkan jarang sekali terjadi hujan, maka atribut-atribut pelangi ini bisa dibilang secara tidak langsung telah menghina harga diri pemerintahan Qatar. Beralih ke informasi selanjutnya, ada berita gembira untuk Anda yang menderita depresi berat dan berdomisili di Kanada. Pemerintah Kanada telah menambahkan kebijakan baru pada program MAID-nya atau bantuan medis di saat sekarat atau anastasia, atau lebih tepatnya dibilang meng-off-kan diri sendiri dengan seizin pemerintah. Program MAID pemerintahan Kanada ini hampir mirip dengan program BLT atau bantuan langsung tunai pemerintahan Indonesia. Perbedaannya, pada program BLT, pemerintah Indonesia memberikan bantuan sejumlah uang. Sedangkan pada program MAID, pemerintah Kanada memberikan bantuan berupa sakaratul maut. Sebelumnya, program MAID ini hanya berlaku bagi penderita penyakit parah tak tersembuhkan. Namun, peraturan baru dari pemerintahan Kanada telah mengizinkan orang-orang yang menderita penyakit mental berat untuk berikut serta dalam program MAID ini. Untuk selengkapnya, reporter kami sudah berada di lokasi untuk memberikan interview kepada para peserta program MAID ini. Silahkan Flipper 2. Ya, terima kasih. Saya Flipper di studio. Saya Flipper 2 saat ini sudah berada di depan kantor penyelenggara program MAID di Kanada. Di sini saya bersama salah seorang peserta MAID ini yang dalam 15 menit ke depan akan memulai prosedur MAID ini. Selamat malam, Mas. Mas, mohon maaf, Mas. Namanya siapa, Mas? Malam Mas, saya Budiman Mas. Mas Budiman, bisa tolong dijelaskan apa sih alasan Anda ikut daftar program MAID ini? Saya malu Mas. Loh, malu kenapa, Mas? Saya kepergok lagi coli sama istri saya. Loh, Mas, cuma ketahuan coli aja masa malu? Lagian yang mergoki kan istri sampean sendiri. Gini Mas, istri saya tuh mergokin saya lagi coli pakai mulut saya sendiri Mas. Emang bisa, Mas Budi? Bisa dong Mas, pekerjaan saya sehari-hari kan guru senam yoga. Makanya badan saya tuh lentur banget. Walah, ya. Terus bagaimana respon keluarga Mas soal Anda ikut program MAID ini, Mas? Begini Mas, awalnya saya tuh masih ragu-ragu untuk ikut program MAID ini. Tapi setelah saya cerita ke keluarga saya tentang niat saya untuk daftar di program ini, saya malah dapat support dan dukungan 100% Mas sama bapak, ibu, istri, kakek, paman kedua. Bahkan Mas, anak saya sendiri seneng banget Mas pas saya kasih tahu saya mau ikut daftar program MAID ini. Setiap hari aja saya ditanyain itu, hari ini bukan Pak prosedurnya. Ya udah, saya bulatkan tekad saya aja, ambil formulir, langsung daftar dah. Antrian nomor 69 atas nama Budi Budiman, silahkan masuk ke ruang operasi untuk memulai prosedur. Oh Mas, itu nama saya udah dipanggil Mas. Tak masuk dulu ya Mas ya. Oh ya Mas, terima kasih ya Mas ya atas interviewnya. Semoga amal dan ibadah Mas Budiman ini diterima sama yang di atas. Amin. Nah, setelah menjalani prosedur ini, bagaimana nih tanggapan Mas Budiman? Ada kritik atau saran untuk program MAID ini, Mas? Baik Mas, nggak ada kritikan dari Mas Budiman selaku peserta program MAID ini. Kembali ke studio, saya Flipper 2, terima kasih. Terima kasih Flipper 2 atas laporannya. Untuk informasi berikutnya, FTX selaku PT jual beli trading kripto nomor 2 terbesar di dunia setelah Binance menyatakan kebangkrutan. Sam Bankman-Fried,
selaku founder dan pemilik FTX yang sebelumnya bernilai 16 billion US dollar atau dalam rupiah sebesar banyak banget, macam ini. Ada dugaan bahwa Sam Bankman-Fried telah melakukan penyalahgunaan dana milik investor lewat anak perusahaan FTX yang bernama Alameda Research, yang kebetulan CEO dari Alameda Research ini adalah kekasih dari SBF itu sendiri. Simpelnya, banyak investor yang dirugikan dari kelakuan nakal SBF ini. Nah, dari banyaknya investor yang merugi ini, kami akan mewawancarai salah seorang investor di Amerika yang disebut-sebut merugi sampai 6 juta dolar lebih. Silahkan Flipper 3. Terima kasih, saya Flipper 3 akan mewawancari Bapak Untung Prasetya yang mengalami kerugian sebesar... Loh Pak, mau kemana Pak? Ini saya baru mau mulai wawancara. Dokumen mas, ini saya lagi mau ke bandara, OTW ke Kanada. Loh, ada keperluan apa Pak di Kanada Pak? Iya, maaf mengganggu Pak, hati-hati di jalan Pak. Dan semoga amal dan ibadahnya diterima sama yang di atas ya Pak ya. Amin. Flipper 3 di lokasi, terima kasih. Kembali ke studio. Demikianlah siaran FBI Watchlist pada malam ini. Saya Flipper dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Iya, ini jamur lakang saya tambah gatel. Udah tak kasih salep padahal. Bedak sabun asepso udah tak coba semua, masih gatel.